Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di tempat Ketua Orik wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini saya akan mencoba mengupas tentang sistem atau pakem penjurian Orik Jaya, terutama di burung anis merah. Silakan dikenalkan dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Lulu Purnamadi selaku Ketua Orik Jaya Banyuwangi. Di sini kami akan menjelaskan aturan yang ada dalam penjurian Orik Jaya khususnya. Jadi kalau menurut saya menanggapi pertanyaan Saudara Damar selama ini, jadi pada dasarnya kalau penjurian itu dicari burung yang kualitas, pastinya nggak ada namanya burung yang juara itu yang nggak berkualitas pastinya. Cuman di situ ada banyak kearifan lokal juga yang harus kita pikirkan. Jadi nggak melulu harus sesuai dengan, kalau pakem pasti disesuaikan. Cuman untuk anis merah itu kan burung yang nggak bener-bener fight atau nggak tarung, dia main birahi saja. Jadi kecuali kalau murai batu sekali gantang, biasanya langsung tarung dia. Langsung bunyi. Kalau anis merah kan lain. Ya. Dia burungnya kan nunggu banyak prosesnya. Ya, butuh adaptasi. Waktu dan di situ. Nah, jadi untuk sistem penjurian, sistem ini ya, kalau pakem kan sudah jelas irama materi lagu, volume sampai ke gaya ya. Tapi kalau untuk sistem kan tergantung kearifan lokal. Kalau sistem. Jadi kalau untuk Orik gimana? Setelah pemain itu menggantang burung dan keluar, juri itu sama korlap itu langsung masuk atau bagaimana? Biasanya gini, kalau memang kita itu sudah ready untuk kerja, juri-juri sudah di lapangan, biasanya kita kalau masuk, biarpun masuk di lapangan, tapi kita nggak langsung menilai. Kita kasih kesempatan burung itu untuk bunyi, minimal bunyi. Jadi biasanya kita kasih waktu itu toleransi 1-2 menit. Toleransi waktu. Toleransi. Jadi juri sama sekali tidak masuk ke lapangan. Tidak ada penilaian. Dan tidak masuk ke lapangan. Ya, ibarat masuk pun juga di tepi. Oh, di pinggir. Berarti kan tidak masuk di lapangan, cuman di pinggir gantangan. Di pinggir gantangan. Oke. Jadi kalau untuk di Orik, juri setelah pemain menggantang burung dan keluar semua, juri di Orik itu tidak langsung masuk ke tengah lapangan, tapi dia standby di pinggir lapangan untuk memberikan toleransi atau adaptasi si anis supaya tenang dan bisa teler. Betul bunyi, ya? Minimal bunyi dulu. Anis merah kan butuh proses, Mas. Jadi kalau anis merah itu rata-rata kan nunggu dia itu nyaman bunyi, setelah itu birahi baru naik langsung dia teler. Jadi kita tunggu prosesnya itu, kita kasih toleransi. Kalau enggak ada batas waktu juga mustahil juga, nanti nunggu telernya burung juga enggak tahu kan gitu. Tapi kalau menurut aturan di penjurian atau di pusat itu memang nggak ada aturan tertulis untuk hal itu. Tertulis tidak ada. Tidak ada tertulis. Tapi di lapangan selalu ada toleransi. Selalu ada toleransi. Dimanapun kota. Karena saya berawal dari pemain juga, jadi kita harus tahu namanya ya namanya hobi ya Mas ya. Kita juga ndak ini, kebetulan saya dikasih ini kepercayaan sama teman-teman untuk mengelola Orik di Banyuwangi kebetulan. Jadi ya saya terapkan juga yang saya alami sebagai pemain. Gimana pemain itu biar bisa nyaman. Pada dasarnya kita juga sama-sama saling membutuhkan. Jadi juri itu enggak ada. Kalau enggak ada pemain juga lucu juga apa yang dicuri. Kita bisa saklek berarti ya? Enggak bisa. Enggak bisa saklek ya? Enggak bisa. Oke, setelah toleransi berjalan 1 menit, juri masuk. Nah, kalau di sini di Banyuwangi khususnya itu karena pengalaman saya dulu main anis merah juga pernah main cuca hijau atau murai batu ya. Itu kalau khusus anis merah itu kita kasih toleransi pertama setelah 1 menit atau 2 menit awal. Setelah toleransi habis, barulah burung yang bunyi atau teler itu kita kasih tanda, Mas. Ya. Bendera start lah ya. Bendera start itu. Bendera start teler. Bendera start bahwa burung itu minimal bunyi dan teler. Gitu. Jadi biar nanti enak kita waktu penjurian.
Dan untuk di Banyuwangi khususnya kita kasih nanti ada 2 bendera start mas. Bendera start. Bendera start pertama dan start kedua. Oh. Dengan jarak intonasi waktu, ketika start pertama udah ditancapkan untuk burung-burung yang sudah jalan, dan ketika itu dikasih waktu lagi toleransi 1 menit untuk bendera start untuk kedua mas. Jadi apabila nanti ada burung yang tidak dapat bendera start, secara tidak langsung untuk start kedua minimal ya, kalau udah tidak ada bendera sama sekali, itu tidak layak untuk semewah juara. apapun Tidak layak karena dia durasi kerjanya sudah tertinggal. Betul. Minimal seperti itu. Dan itu untuk memudahkan juri-juri kita di lapangan agar menyikapi. Jadi menyikapi pemain nanti biar nggak rawan protes lah di situ. Karena durasi kerja juga penting di suatu perlombaan. Berarti bendera start pertama itu durasinya 1 menit, bendera start kedua durasinya juga 1 menit. Gini mas, kalau bendera awal start itu kita kasih biasanya 1-2 menit. 1-2 menit. Lihat situasi lah, lihat situasi. Ya. Tapi pasti kita kasih. Ya untuk gimana ya? Untuk biar kita sama-sama fair lah sama pemain itu biar enak mas. Kita menjaga ini agar kita sama-sama menikmati di situ bener-bener perlombaan itu enak dilihat, dan pemain juga ketika mendaftar atau membayarkan suatu untuk membeli tiket, jadi dia merasa puas gitu. Terus untuk ini ketika ada burung yang mendapatkan bendera start pertama dan burung yang mendapatkan start kedua, itu apa ada perbedaan penilaian? Kalau masalah start pertama dan kedua pastinya ada perbedaan, namanya durasi kerja mas ya. Tapi kembali lagi, apakah bendera start yang dapat bendera start kedua saja itu tidak layak koncer 1, koncer A? Loh, itu saya katakan amat sangat layak apabila biarpun tidak dapat start pertama, tapi memang kualitasnya di atas rata-rata. Benar-benar Benar-benar kualitas. Benar-benar Sekarang kualitas durasi kerjanya hanya selisih 1 menit, 1 menit selisihnya. Tapi apabila burung itu kualitasnya tertinggal jauh sama yang dapat bendera start kedua, jauh di atas rata-rata ya? Di atas rata-rata, termasuk pulesnya, volumenya di atas rata-rata, materi yang dibawakan, ya toh, yang dibawakan, terus gayanya, hipernya gaya itu, kanan kirinya itu dapat, terus dia mengeluarkan suara yang lantang lebih di atas rata-rata tonjolan nih. Walaupun start kedua berarti masih layak ya? Bisa layak sekali. Yang penting benar-benar di atas rata-rata burungnya. Ya, apabila itu nanti terjadi di lapangan, jadi untuk membedakan seperti itu mas. Dan barulah di situ nanti kualitasnya yang diambil. Itu nggak hanya bener kalau start awal terus pules gini-gini, nanti yang ke start kedua itu benar mewah. Apakah nggak bisa itu dikatakan burung mewah? Bisa. Berarti masih bisa ya menyalip yang start pertama. Tapi kalau kembali lagi rata-rata. ini tidak ada aturan tertulisnya mas. Betul. Kita buat aturan ini untuk kearifan lokal sini. Kearifan lokal. Karena di Banyuwangi khususnya kita itu gimana ya, untuk Anis Merah juga di sini sudah mulai rame, juga komunitasnya sudah jalan. Jadi kita sering sharing lah sama pemain-pemainnya. Jadi kita saling menghargai di situ suatu nanti biar timbul keharmonisan kita di lapangan. Ya, antara pemain dengan sistem penjurian juga bisa enak gitu ya. Bisa enak mas. Jadi dan meminimalisir protes di lapangan. Bukan protes sebenarnya. Kalau mengatakan protes itu secara berlebih. Oh berlebihan ya. Kalau namanya pemain itu apakah tidak boleh dikatakan bertanya kepada juri di lapangan? Saya katakan diperbolehkan. Sangat apalagi diperbolehkan. di Banyuwangi khususnya mas ya, untuk orik itu memang kita kasih kesempatan. Tapi bertanya loh ya. Bertanya betul. Bertanya dengan jawaban yang sudah ada. Intinya kita jelaskan secara logis kenyataan di lapangan, realitanya seperti apa. Dengan juri-juri kita di lapangan yang sudah menjadi saksi di situ. Apabila sudah tidak bisa menerima suatu keputusan dan dengan alasan yang logis dan nyata di situ di lapangan, terus dia tetap bertanya ngeyel, intinya namanya protes. Lain. Dia tidak siap bertanding. Alangkah baiknya nggak perlu datang gantangan, ngapain? Dia nggak percaya sama juri. Kita berusaha fair play apapun. Namanya orang di lapangan mesti semuanya pengen menang mas. Nggak ada namanya orang itu
bawa burung, ini aku pengen kalah di lapangan, enggak ada mas. Rata-rata pengen menang, tapi menangnya yang benar-benar layak gitu loh. Udah percayakan sama juri yang menilai, harus bisa menerima keputusannya. Dan apabila ada pertanyaan, monggo, enggak apa-apa. Oke. Itu hak. Ini untuk Anis Merah yang sering terjadi di lapangan. Pemain mempertanyakan kepada juri ketika burungnya teler, bagus, cukup mewah, tapi belum di atas rata-rata, tapi lumayan bagus di lapangan. Tidak asal teler, tidak, ya pasti bukan di bawah standar. Ya. Bukan di bawah standar. Bisa dikatakan di atas rata-rata atau bagus lah. Tapi dia ada kelemahan, burung teler, di pertengahan dia ada dongak sekali 2 kali, itu untuk di orik bagaimana? Kalau gini mas ya, terutama memang Anis Merah itu ada beberapa kriteria yang saya ketahui juga. Ada burung mewah itu memang gayanya ada juga seperti itu mas. Ada yang gini, Anis Merah kadang gayanya kalau mengambil intonasi napasnya dia kalau mau banting kanan kiri itu agak ke atas gini. Tapi dia pulas loh ya. Ada juga yang ke atas dongak kan mesti berhenti mas. Ngeplong-ngeplong, suara plongan. Itu kelihatan. Disitulah kualitasnya beda. Pasti di situ ada perbedaan. Ada burung benar-benar kualitas yang ambil jangkanya kalau namanya sini ya, kalau biasanya teler itu kanan kirinya itu biasanya ngambil napas. Itu biasanya agak ke atas gini langsung balik lagi coek. Tapi terus mas. Itu memang gaya. Iya, karena yang dibawakan tetap lagu kecil-kecil. Tapi lagunya tetap. Iya, lagu setan. Nah, itu loh. Beda. Kalau memang burung itu dia itu dikatakan dongak ya. Apa telernya itu setengah-setengah. Iya, jengkol. Ya, dia pasti suara plongan yang suara plong. Nah, itu. Kalau di orik ketika dia dongak sedikit persekian detik, dongaknya sampai sekali, 2 kali, 3 kali, kalau di orik bagaimana? Apa mendapatkan pengurangan nilai atau bagaimana, masih ditoleransi? Karena pastinya gini mas, di setiap penjurian pasti dicari burung yang sempurna. Betul. Apabila burung seperti itu pasti mengurangi nilai. Saya katakan mengurangi nilai. Karena apa? Kualitasnya. Untuk kualitas kinerjanya dia kurang pules. Tapi bukan untuk dia itu tidak masuk atau gimana, tidak layak untuk masuk ya. Dikatakan lagi sesuai lawannya seperti apa. Kita lihat dulu. Betul. Gitu loh mas. Nanti kita perbandingan. Nah disitulah tugas juri. Tugas juri yang harus teliti. Jadi banyak sekali memang karakter Anis Merah itu cara telernya gimana itu bervariasi masalahnya. Lain istilahnya, dan di situ seninya memang di situ kalau Anis Merah saya rasa. Gitu. Berarti kalau ada dongaknya sekali 2 kali ada nilai minus berarti ya? Ada di situ pasti ada pertimbangan. Ada pertimbangan ketika burung yang lawan itu benar-benar pulas dan kualitasnya juga sama. Oh iya. Pastinya seperti itu. Apalagi kalau kualitasnya lebih lawannya ya pasti kalah gitu. Yang saya maksud ketika yang dongak ini kualitasnya di atas rata-rata dan yang pulas itu kualitasnya di bawah standar. Yo pastinya kita juga lihat burung kualitas. Namanya burung itu kan yang dicari selama ini di perlombaan ada kualitas burung mas. Apa sih yang dinamakan kualitas di situ? Irama lagu yang dibawakan, tonjolannya apa saja di situ, variasinya seperti apa, gitu loh mas. Terus volumenya itu nilai plus di situ. Terus gaya. Kalau Anis Merah gaya itu kan wajib juga diperhitungkan, ya, gitu loh. Pastinya seperti itu. Karena ada juga yang pules biasanya itu enggak keluar suara. Ya, Anis Merah itu klasik biasa, hanya apa ya namanya, sekitar teler terus suaranya itu biasanya enggak begitu nonjol. Itu ada juga. Anis Merah macam-macam masalah. Berarti ketika burung kualitas di atas rata-rata, ketika dia ada dongak sekali 2 kali untuk burung di atas rata-rata ya, berarti masih dapat toleransi. Ya minimal berapa persentase kinerjanya juga yang kita pertimbangkan mas di situ. Makanya kejelian kita ditutup di situ. Untuk para juri juga, ya itu tugas juri itu di pemain itu beli tiket itu sama halnya dengan menyewa dan mempercayakan kualitasnya burung di situ di perlombaan dengan kita selaku juri yang bertugas. Nah, apabila sudah dipercaya, ya harus kita benar-benar teliti di situ, bisa membandingkan kinerja burung dan kejelian kita lebih harus dituntut di situ. Soalnya kan ada beberapa kejadian tidak hanya di Banyuwangi dan ada juga di Bali atau di kota-kota di barat sana. Ini ketika burung benar-benar di atas kualitas rata-rata,
dan dia ada kesalahan dongak sedikit persekian detik, sekali dua kali, dia langsung dicoret dengan alasan juri burungnya ada dongaknya. Dongak itu kan juga cara mengambil nafas juga bisa kalau anis merah ya. Saya rasa kalau langsung divonis itu didiskualifikasi ya terlalu jahat. Ya, kinerjanya kita, ibarat kinerja yang sudah begitu persentasinya sudah di atas rata-rata terus tidak diperhitungkan untuk kualitas burung kan kasihan mas, kasihan juga. Jadi ya nggak perlu terlalu takut seperti itu. Saya rasa saya juga merasakan pemain dulu. Ya kita harus nyadari memang ada kelemahan di situ burung itu berarti kan gitu loh mas. Jadi nggak harus setiap kelemahan itu langsung dipukul rata, harus di finish. Ya, ini berarti sudah dicoret nggak bisa masuk. Nah masih banyak nanti perbandingannya kan dengan burung-burung yang lain juga. Tapi kalau memang ada yang lebih sempurna, ya maaf, ya, betul, gitu loh mas, betul, mas, betul, gitu loh. Betul. Makanya kita dituntut jeli di situ, mencari yang terbaik. Ya. Tapi ketika yang baik dan di atas rata ini ada kelemahan, masih bisa ditoleransi selama masih bisa ditoleransi. Dan disitulah namanya kita ya selaku juri ketika di lapangan, terutama memang dituntut bener jeli di situ dan kedua harus bisa gimana ya, harus bisa lebih transparan dan membandingkan, jangan hanya berpatokan dengan kesukaan pribadi. Kalau namanya kesukaan setiap orang itu beda-beda, tapi harus pakem yang baku itu namanya burung kualitas itu seperti apa, dia harus tahu di situ gitu loh. Terus durasi kerjanya kan itu mas, bukan terus ibaratnya kayak pada ya banyak kejadian lah burung di sini kayak murai batu atau apa itu kesukaan jurinya yang kayaknya sujo tapi volumenya nggak tembus juga kan juga jadi bahan harus harus pertimbangan itu bukan hanya suka atas pribadi masing-masing tapi harus mengetahui kualitas burung itu yang seperti apa yang dimaksud kualitas. Terutama kayak Cak Ijo di Banyuwangi ya, jambul itu harus wajib ya, mas, wajib ya di Banyuwangi ya. Karena kalau menurut saya pribadi, kebetulan saya juga pemain Cak Ijo. Jadi Cak Ijo itu kalau pengen bongkar materi hanya asal-asalan bongkar, dia di birainya dilepasin sekalian mesti bongkar. Lagunya pasti variasi keluar, tapi jambulnya mesti hilang. Dan itu rawan loncat pasti, gitu loh. Berarti wajib kalau Cak Ijo wajib. Di sini memang kearifan lokal. Kalau memang di buku tidak tertulis mas ya di aturan seperti itu ketika juri-juri kita itu diklat itu tidak dapat memang ilmu yang seperti itu tidak karena itu tidak baku di buku. Tapi untuk kearifan lokal aja. Memang namanya kualitas, apalagi kalau Banyuwangi ini pusatnya cucak hijau. Jadi bisa dikatakan cucak hijau itu kalau tidak jambul, kalau di sini tidak narung. Tidak laku sudah. Tidak narung, dia tidak narung. Dia sebagus apapun materi yang dibawakan dia tidak akan bisa jual. Harus mutlak jambul. Berarti anis merah wajib pulas. Tapi bukan hanya burung yang kerjanya itu hanya hiper itu maksudnya jambul tak ngetrok tapi nggak mengeluarkan variasi lagu loh ya. Dan di sini kalau burung-burung lokal itu memang banyak sekali lokal Banyuwangi khususnya itu yang hipernya itu jambul ngetrok tapi kadang variasi lagunya nggak keluar. Nggak bongkar ya? Nggak bongkar. Ada seperti itu, makanya juga itu bahan pertimbangan juga. Oke, Pak Lulu, terima kasih banyak atas pencerahan tentang sistem penjurian atau pakem penjurian tentang Oryx Jaya. Mudah-mudahan hal ini bisa diterima dan dipahami dan dimengerti sama pemain-pemain anis merah di seluruh Nusantara. Ya, mudah-mudahan anis merah itu bisa juga rame lah. Nah, seperti dulu kita bisa menikmati yang seperti dulu lah, anis merah itu bisa full gandangan seperti dulu. Itu harapan kita semua. Kalau sekarang kan susah ya, apalagi di Banyuwangi itu udah masih komunitas. Tapi alhamdulillah di Banyuwangi udah mulai berkembang. Udah lumayan. Kembali lagi di situ tadi itu bukan aturan yang baku, intinya yang tertulis loh mas ya. Iya. Tapi itu hanya sebatas kearifan lokal yang kita ambil. Iya, kearifan lokal di mana untuk
menyamankan pemain dan lebih transparan Iya. nanti. Nah. Ketika ada pertanyaan kita juga mudah. Enak jawabnya ya. Lah, itu kita ambil karena saya juga pernah mengalami di saat dulu bermain burung itu di saat dulu rame-ramenya Anis Merah. Jadi setiap penjualan dulu kalau full gitu kalau nggak ada benda start gimana membedakan? Iya. Lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi dulu. Lebih ya. sulit lagi. Mas. Kalau sekarang sih sebetulnya lebih enak ya. Sekarang nggak perlu start aja bisa sebenarnya. Iya. Tapi nanti kalau sudah rame kan, kalau sudah dibiasakan yang seperti itu, ke depan kalau udah rame kita udah nggak ribet dengan aturan baru gitu loh Mas. Betul. Ya, namanya aturan yang lebih baik, istilahnya di lapangan yang bisa menjadikan suatu hal itu lebih fair play di situ. Ngapain kita nggak jalani? Gitu loh, Mas. Betul. Bagi saya apapun aturan di lapangan apabila bertujuan untuk kebaikan dan itu baik bisa diterima dan amat sangat bisa diterima gitu loh. Ya kita jalan. Ya, kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Toh kita itu ada ya atas dasar kicau mania juga. Betul. Gitu loh Mas. Betul. Oke, terima kasih Pak Lulu atas pencerahannya. sama-sama. Semoga ke depan Orik semakin jaya Amin. dan Anis Merah semakin ramai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.